Selamat pagi anak-anak, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Mister berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, kami bersyukur di saat hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk belajar walaupun dengan jarak jauh. Tuhan berkati pembelajaran kami, berkati murid kelas 2B ya Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan, dan Tuhan yang memberi pertolongan sehingga anak-anak dapat memahami pelajaran hari ini. Berkati juga orang tua ya Tuhan yang mendampingi mereka. Beri kekuatan dan juga kesabaran untuk melewati pandemi ini ya Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di masyarakat. Tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Nah anak-anak, di lingkungan kita, ya, di lingkungan rumah kita itu disebut dengan masyarakat, ya. Kelompok yang lebih banyak disebut dengan masyarakat. Ya, masyarakat itu terdiri dari berbagai suku, agama, dan juga berbagai golongan. Itu yang disebut dengan lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat tentu kita harus menjaga kerukunan. Salah satu cara kita menjaga kerukunan adalah toleransi. Tidak boleh memaksakan kehendak sendiri atau memaksakan budaya tertentu ya di lingkungan kita. Tapi kita harus bisa bertoleransi terhadap segala perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang yaitu kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang dimana ketika orang mengajak kita, ya, masih ingatkan kemarin ada bagaimana kalimat ajakan, ya. Nah, kalimat ajakan itu adalah kalimat yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalimat penolakan adalah kalimat yang dimana kita menolak setiap ajakan yang diberikan oleh orang lain. Nah, tentu saja dalam kita melakukan penolakan itu anak-anak harus dengan sopan. Yang kedua, juga dalam melakukan penolakan itu tentu harus disertai dengan alasan. Nggak boleh hanya asal ditolak, tapi tidak ada alasannya. Nah, anak-anak, kalimat penolakan kita bisa menggunakan contoh tidak mau, berkeberatan, lebih baik, ya. Itu adalah contoh-contoh kita mengungkapkan penolakan. Sebaiknya itu adalah kalimat-kalimat penolakan. Nah, ingat, kalimat penolakan tadi harus disampaikan dengan alasan. Contoh, ketika teman kita mengajak kita untuk melakukan sesuatu, ya, contoh membuang sampah, ya, contoh Budi dan Andi sedang jajan, terus Budi bilang, udah nggak usah repot-repot, buang aja sampahnya di situ. Nah, Andi dengan membuat kalimat penolakan dengan berkata, aku tidak mau, karena kalau sampahnya dibuang dengan sembarangan, nanti lingkungan jadi kotor. Kalau lingkungan kotor, jadi tercemar, jadi penyakit, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kalimat penolakan. Yang kedua, hari ini kita juga akan membahas tentang bagaimana cara melakukan perhitungan, penambahan, dan juga pengurangan. Dalam satu soal
itu ada penambahan dan juga pengurangan. Nah, di halaman buku kita, pembelajaran 3, itu ada sebuah soal matematika. Di dalam soal itu terdapat pengurangan dan juga penambahan. Bagaimana caranya? Yang pertama, anak-anak harus ingat lagi video yang kemarin. Ya, Mister sudah kasih bagaimana cara pengurangan, baik bersusun panjang maupun bersusun pendek. Nah, pertama, kalau soalnya itu kita lakukan dulu pengurangan, setelah itu ditambahkan. Contoh ya, di bagian A 126 ditambah 46 dikurang 55. Berarti 126 ditambah 46 sama dengan 172. Ya, di halaman 68. Nah, setelah dapat hasilnya 172 baru dikurang. 172 dikurang 55, maka hasilnya adalah 117. Demikian bagian B. Jadi 253 dikurang 35 ditambah 44, berarti kita 253 kurang 35, setelah itu dapat hasil baru ditambahkan. Ingat ya, jika pengurangan angka yang di atasnya lebih kecil dengan angka yang di bawah, maka kita harus meminjam dari angka di depannya. Ya, satuan harus mengambil dari puluhan. Ambil 1, langsung aja letakkan ya di depan angka satuan itu. Dan jangan lupa juga, ketika sudah diambil dari angka puluhannya, kurangi 1 ya. Tidak boleh dibiarkan angkanya tetap. Contoh ya, 257 dikurang 38 ya. 57 kurang 38. Tentu saja 7 dikurang 8 tidak bisa. Nah, ambillah 1 dari angka 5. Letakkan 1, jadi 17. Nah, setelah 17, ingat tadi dari angka 5 sudah diambil. Berarti nanti hasilnya 4 dikurang 3. Nah, demikian penjelasan Mister harap anak-anak bisa memahaminya. Nah, sebelum mengakhiri video ini, karena sebentar lagi bangsa kita akan merayakan hari kemerdekaannya, 17 Agustus tahun 1945. Nah, pertanyaan Mister ya, siapakah yang membacakan teks proklamasi ya? Di anak-anak, Mister tunggu jawabannya ya. Nanti komennya di bawah video ini. Yang kedua, tugas hari ini Mister akan kirimkan lewat WA group ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati ya.